Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah pekerjaan yang mendatangkan hoki untukmu. Pekerjaan-pekerjaan apa saja dan apa pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, 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 Gemini. Kita lihat di sini. Wow, ini pesan semesta dulu ya sebelum saya ke pekerjaan yang cocok untuk Sio Gemini, Sio zodiak Gemini ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang ya. Carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman, membuatmu tenang. Jangan pekerjaan yang gerasa-gerusu, membuatmu stres ya. Carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman dan tenang. Kalau kamu merasa bahwa kayak sekarang saya nggak tenang, saya nggak nyaman, berarti secara tidak langsung sinyal semesta dari hatimu sudah memberikan kode bahwa itu tempat tidak nyaman buatmu, tidak cocok untukmu. Ya, King of Sword. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up terhadap potensi yang kamu punya. Potensi yang aku punya tuh apa, Kaica? Talentamu dari lahir. Kamu sukanya apa? Kamu bisanya apa? Kenali dirimu. Ibaratkan talenta dari lahir, talenta yang kita dapatkan itu kan dari semesta, dari Tuhan, dari sejak kita lahir punya bakat. Kamu kenali bakat kamu apa? Nah, itu yang dikembangkan untuk bisa menjadi berpenghasilan gitu. Ibaratkan kita udah punya warisan dari semesta, dari Tuhan, tinggal kita kembangkan. Warisan dari Tuhan ini kan berupa bakat. Sama seperti kita dapat warisan dari orang tua. Kalau kita tidak menjaga warisan itu akan habis. Ujung-ujungnya rusak karena diri kita sendiri atau malah mungkin kita jual dan habis ya. Tapi kalau kita kembangkan bisa menjadi berkat buat diri kita dan orang lain. Ini kan ibaratkan tidak perlu kamu cari lagi, sudah ada pada dirimu, sudah kamu dapatkan. Tapi terkadang kita tidak sadar akan bakat kita. Contohnya nyanyi ya, orang suara tinggi belum tentu semua orang suara tinggi loh. Tinggal kamu latihan dikit, habis itu pasarkan suaramu. Entah kamu kerja sama di WOIO, atau kamu buka konten kreator YouTube, menyanyi, atau kamu menjadi pencipta lagu, atau jadi penyanyi di YouTube dengan karya-karyamu. Sekarang kan ada teknologi banyak. Atau kamu di TikTok menyanyi, live. Ini contoh ya. Jadi bakat-bakat itu yang dikembangkan, yang kamu enjoy. Bukan berarti, Kaica saya nggak punya bakat tapi saya mau belajar, bisa. Tetapi kalau kita bicara belajar ini kan berarti ada kadang-kadang kita depresi. Kenapa? Karena kita stres. Aduh, saya nggak bisa menada tinggi, saya harus. Tapi kalau kita bicara bakat dengan alami, tanpa perlu belajar, tanpa, intinya kan, makanya saya bilang kamu tuh punya bakat, itu sesuatu yang sudah diberikan sama semesta. Kamu diberkati. Kalau memang kamu tahu suara kamu bagus, kenapa tidak dikembangkan? Kenapa cuman menyanyi di WC aja ya, di toilet, di kamar mandi, atau di dapur, atau di kamar? Ini contoh ya. Kan biasa gitu. Kalau bingung-bingung kita nyanyi, wih suaranya bagus amat. Tapi kalau di depan umum bingung. Kenapa? Karena mentalmu. Kak Ica saya nggak bisa nyanyi depan umum. Kenapa?
karena saya demam panggung. Waduh, mental kamu lagi tuh. Ingat, bakatmu itu kamu tidak akan bisa sukses kalau mentalmu mental kerupuk. Karena di dunia bisnis, di dunia kompetisi, di dunia dagang ataupun dunia semuanya di sini untuk karir itu adalah persaingan. Ya, bukan kamu saja yang mempunyai suara bagus, tetapi di mental orang itu kadang-kadang yang harus menentukan. Orang nggak punya, tadi saya bilang orang nggak punya suara bagus tapi dia mau belajar juga, itu kan dari sisi mental. Dia mau belajar. Ya, apalagi kamu yang sudah mempunyai suara bagus. Ini contoh kalau seandainya bicara tentang suara ya. Jadi carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman, happy. Kak saya sukanya makan. Ya sudah, bikin usaha resto atau kaki lima dulu. Atau kalau tidak ya bikin Kak saya nggak mau punya resto ya, karena nanti saya ketergantungan karena saya belum bisa masak ya. Tapi saya hobi makan. Oke, kalau gitu bikin konten mukbang, konten kuliner, jajanan kuliner, ini contoh. Kan ada semua sekarang kamu berani tidak? Kak Ica tapi saya malas kasih tunjuk mukaku, malu. Ya ampun. Itu artinya gini, kalau orang mental malas ya atau mental miskin, itu ada saja alasannya. Ya, inilah itulah, demam panggung lah, demam inilah, demam itulah. Ujungnya demam betulan, sakit. Karena apa? Karena kantong kering. Karena apa? Pilih-pilih pekerjaan. Kalau orang sudah mental begitu, nggak usah diladeni. Berarti ini mentalnya yang kurang bagus. Sudah dikasih talenta, sudah dikasih peluang, tapi mentalnya kurang bagus ya, no. Ingat, dalam dunia kerja itu adalah persaingan. Kalau mentalmu kurang bagus, kamu akan tersingkir, kamu akan tereliminasi. Ini semua bicara mental. Tuh. Kamu menjadi bintang, kamu menjadi star, kamu harus pede. Ini ibaratkan fans ya, Six of Wands. Dia sebagai penyanyi ya, atau apalah, di panggung besar nih orang lagi tepuk-tepuk tangan, sorak-sorai ya. Mentalmu harus pede. Kalau kamu nggak pede dalam pekerjaanmu, ya berarti kamu merasa kecil, energimu di bawah. Untuk bisa memancing energi positif adalah dari kepedean, dari berbahagia. Kalau kita pede kan pasti kita bahagia, kita nggak risih ya. Tuh ada Eight of Swords, dimana sini semesta mau sampaikan, jangan dari pikiranmu akhirnya membuatmu terluka sendiri, atau malah kamu terjatuh sendiri dari pikiranmu. Apa bisa, apa saya bisa, apa saya mampu, apa saya ini, apa saya itu. Itu yang tadi saya bilang kan, kamu punya potensi tapi aduh, saya demam panggung, saya demam ini, saya demam itu. Dari dirimu, akhirnya dirimu yang membentuk dirimu tidak bisa kaya. Dirimu lah yang membuatmu dari dirimu untuk dirimu, yang mana dirimu yang membentuk kamu miskin. Karena takut ini, takut itu. Ingat, orang sukses itu nggak ada orang yang penakut. Semua orang sukses pasti berani berjuang, berani mengambil resiko, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Bukan hanya mau kerja-kerja tapi nggak mau menerima resiko, nggak mau menerima kritikan, nggak mau menerima masukan, nggak mau menerima kekalahan, tidak mau menerima kerugian. Harus bisa menerima, berani. Nah itu ya, cari pekerjaan-pekerjaan yang membuatmu nyaman, terutama dari mental. Tuh, Justice ya, tetap tenang walaupun di tengah badai. Energimu harus up, karena ingat, dalam dunia usaha ya, atau bisnis atau pekerjaan itu tidak mungkin kita di atas terus, pasti di bawah. Kalau kita sebagai karyawan ya itu sama, suatu saat nanti kamu jangan terlena. Kalau kamu jadi karyawan ya suatu saat nanti kamu pasti pensiun. Karena kalau kamu jadi karyawan, pada saat kamu sudah tidak produktif lagi, perusahaan sudah tidak mau bersamamu. Dia mau cari orang yang produktif. Jadi jangan terlena, saya jadi perusahaan, saya tetap gajinya begini saja. Tapi kan ada batas masa waktu. Tetapi kalau kamu berwirausaha, ya, nah itu pasang surutnya ada, itu dinikmati. Jangan pasang aja kamu senang, surutnya langsung gulung tikar. Di sini semesta mau tuntut menginfokan untuk kesiapan mentalmu. Ya, di dunia bisnis itu mental, di dunia pekerjaan tuh mental. Mental dari orang toksik, harus bisa lolos ujian mental dari dirimu sendiri, yang tadi terasa takutmu, rasa malumu, rasa tidak pedemu. Harus mau terima kritikan, baik kritikan yang merugikan atau kritikan yang membangun. Ya, jangan terlalu fokus pada yang negatif. Ambil yang positifnya.
ya, untuk perbaikan dirimu. Bukan malah kritikannya pedas, biarin aja deh. Harus kamu lihat, kritikan yang pedas itu terkadang sebenarnya orang-orang yang pedas itu sebenarnya dia tuh betul-betul inginkan kamu maju, makanya kritiknya pedas. Tapi terkadang kita berpikir negatif karena pikiran kita. Kalau orang tidak mau kamu maju, dia iya aja. Jadi jangan sampai salah persepsi. Jangan kamu bilang orang itu jahat, padahal dia yang paling kalau dibilang paling simpati sama kamu, paling peduli, walaupun mungkin caranya salah, ya, cara menyampaikan. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu salah berpersepsi dan akhirnya kamu mengikuti orang-orang yang kamu anggap baik padahal toksik. Ingat, orang toksik tidak mau kamu lebih dari dia, ya. Jadi dia selalu memberikan yang entah apapun supaya kamu jatuh. Nah ini hati-hati, ya. Harus bisa mengambil langkah dan jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah, jangan cepat putus asa. Ya, cari jalan untuk dirimu karena keputusan ada di tanganmu. Ya, semua keputusan ada di tanganmu. Jadi penentu nasibmu adalah dari dirimu sendiri, dari keputusanmu saat ini. Jadi ambillah keputusan yang tepat, ambillah keputusan yang bijaksana supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya. Jadi seperti gitu, itu pesan semesta untukmu, ya Gemini. Dimana kamu harus mencintai pekerjaanmu saat ini, kalaupun memang kamu nyaman. Kalau tidak berarti tempatmu bukan di situ. Ya, harus tetap sabar, tenang, harus penuh dengan ketekunan, harus melatih mentalmu dan temukan jati dirimu, bakatmu di mana. Ya, kamu harus bisa mengenali dirimu sendiri dan jangan baper dari masukan-masukan orang-orang. Selalu mengambil positif ya dari masukan ataupun kalau dibilang kritikan-kritikan itu, ya, karena terkadang yang bisa menilai diri kita, pekerjaan kita itu adalah orang lain, bukan kita. Tetapi jangan juga terlalu negatif, ya. Jadi tetap berpikiran positif. Ingat, kamu tuh tidak mungkin selalu di atas, pasti ada masanya pasang surut, itu dinikmati. Ya, jadi kalau kamu sudah ada di kondisi pernah dilanda topan, ya, angin topan ataupun apapun, ya, atau kalau dibilang badai lah seperti gitu, hujan badai yang betul-betul sampai mungkin kamu stres, ya, suatu saat nanti kamu dapat gerimis biasa-biasa aja, itu kamu sudah santai. Jadi di sini semesta mau latih mental kamu untuk bisa lebih up, karena dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, semua itu bersaing. Jadi jadilah kompetitor atau berbisnislah dengan baik, menjadi kompetitor yang sehat. Karena banyak di luar sana, ya, makanya saya bilang latih mentalmu, karena banyak di luar sana orang-orang yang jelek atau kompetitor tidak sehat. Nah di sini kamu harus belajar untuk bisa melatih mental agar tetap up untuk dirimu sendiri, Gemini, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk bintang Gemini di sini, ya. Kamu tuh orangnya mau belajar, ya. Gemini tuh orangnya mau belajar. Terus kalau dibilang nggak mau diatur, ya. Kamu yang harus mengatur. Nah ini bagusnya kamu tuh jadi guru, ya, jadi moderator ya. Motivator. Moderator. Ya, bisa juga moderator kalau dalam hal ini kan, karena dia yang mengatur semua tanya jawab, ya. Motivator juga, ya, kamu memberikan wejangan karena kamu mau belajar gitu, ya. Ada juga jurnalis, jadi kamu bisa mengaspirasi apapun dalam sebuah tulisanmu, ya. Kalau dibilang ya jurnalis lah seperti gitu. Kamu bebas ke sana ke sini dan menuliskan apa yang kamu tahu untuk orang-orang bisa tahu tentang karyamu ataupun apapun, ya. Ini juga bagus, WO, ya, jadi manajer dari WO, IO, jadi kamu yang mengatur semua detail, ya. Dan mungkin juga tour guide, jadi kamu yang mengatur, kamu tahu schedule-nya dari mana sampai mana, selama seminggu ini kita harus kemana, kamu yang atur wisatawanmu, ya, untuk berwisata.
Nah ini, jadi kamu tuh yang bukan mengatur, tapi bukan kamu diatur, tetapi kamu mengatur. Nah ini kata kuncinya seperti gitu. Dan mungkin contoh-contoh yang tadi itu sebeberapa contoh saja. Mungkin kamu bisa mencari contoh yang lain. Karena kalau Gemini diatur, kayaknya kurang plong. Kamu yang harus, karena kamu punya ide-ide kamu punya ide tuh banyak dan ide-ide cemerlang gitu ya. Dan mendetail. Jadi dan mau belajar gitu kan. Jadi percuma kalau kamu cuma disuap doang. Kamu nggak akan berkembang. Kalau kamu menjadi seorang guru, pasti kan guru itu update terus ya, ilmu kan berkembang. Nah itu, ini cocok, entah guru apapun. Kalau kamu mau jadi guru les ya silahkan, kan menghasilkan duit, ya. Tour guide, kamu sambil jalan-jalan, sambil happy, sambil mengatur orang. Bukan orang yang ngatur kamu. Kamu yang atur jadwal makan, kamu yang atur jadwal untuk pergi ke sini ke situ, mereka ikut. Tapi kalau kamu yang diatur ya, kadang-kadang malah membuat kamu malas, bete, betul tidak? Ketik di kolom komentar. Jurnalis kesana kemari cari info, ketik happy, enjoy, tidak ada dalam terlalu tertekan dalam satu dinding-dinding ya, ruangan. Tetapi kadang-kadang di dalam ruangan, kadang-kadang di luar ruangan. Nah ini ya, jadi kamu nyaman, kamu happy. Mungkin itu beberapa contoh. Kamu cari contoh-contoh lainnya yang memang sesuai dengan karaktermu, kriteriamu. Karena tadi saya bilang, yang semesta bilang bahwa carilah pekerjaan yang kamu sukai, yang kamu cintai. Di situ tempatmu, yang membuatmu nyaman itu tempatmu. Seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Gemini. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik, lebih berbahagia, lebih enjoy, lebih happy dan dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.